Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyil karim nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni bikumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Tidak henti-hentinya kita muji Allah Subhanahu wa taala, zat yang Maha Pengasih, zat yang Maha Penyayang, zat yang hari ini memberikan kesempatan kita untuk hadir di tempat ini, untuk mentadaburi ayat-ayatnya, untuk melihat tanda-tanda kebesarannya, dan tidak lain tidak bukan semua itu dalam rangka meningkatkan keimanan kita kepadanya dan semakin membuat kita cinta kepadanya. Maka alhamdulillah kalimat atau kata yang terbaik yang harus kita sering-sering sampaikan, ucapkan, agar kita merasakan betapa bersyukurnya kita hari ini Bapak sekalian. Karena kalau mungkin kita boleh mentelaah berbagai hal yang terjadi atau mungkin yang berlaku saat ini, bayangkan saja mungkin untuk satu jantung kita saja, paru-paru kita, aliran darah kita semua berjalan atau semua mereka itu bekerja tanpa kita perintahkan. Bahkan tadi mungkin ada yang sempat makan siang, sadar tidak sadar ketika makanan itu masuk ke dalam mulut kita, maka ketika sudah masuk ke kerongkongan atau tenggorokan kita, maka sudah tidak ada lagi peran kita di sana. Allah yang mengurusnya, Allah yang mengaturnya. Allah yang menjadikan makanan tadi sebagian berubah menjadi kotoran dan sebagian lagi berubah menjadi sel-sel atau bagian-bagian dalam tubuh kita. Maka Islam memberikan sebuah petunjuk yang sangat-sangat paripurna untuk itu semua. Kalau kita bahas dan mungkin berkaitan dengan pameran hari ini tentang halal haram, maka yang perlu kita perhatikan justru malah bagaimana halal haram itu kalau sampai masuk dalam tubuh kita, maka dia menjadi bagian dari gen atau bagian dari tubuh seseorang. Dan banyak orang yang tidak paham bahwa mungkin ketika kita bicara tentang halal haram, maka ketidakhalalan sesuatu yang dia makan itu akan menjadi bagian dari habits atau dari tingkah laku dia. Ketika sesuatu yang tidak halal masuk ke badannya, maka akan muncul ketidaktenangan, akan muncul ketidakberkahan, akan muncul penyakit, dan penyakit yang paling susah diobati justru malah bukan penyakit fisik tapi penyakit hati. Allah Subhanahu wa taala memberikan atau Nabi SAW memberikan petunjuk kepada kita semua bahwa Allah itu baik dan hanya menerima yang baik-baik. Kalau Bapak Ibu sekalian pernah mendengar kisah salah satu ulama besar, yang kisah ini ada urutan ceritanya di mana disebutkan dalam sebuah riwayat ada seorang yang bernama Sabit bin Ibrahim. Sabit bin Ibrahim Bapak Ibu sekalian adalah seorang yang soleh. Satu hari Sabit ini melewati sebuah kebun apel. Lalu waktu melewati kebun apel tadi, apel itu jatuh satu. Ibarat kata ini milik umum lah gitu kan. Dia ambil apel tadi dan digigit sama dia. Subhanallah, tiba-tiba insting imannya bekerja. Insting iman, firasat imannya bekerja. Dia merasa bahwa apel yang dia gigit tadi tidak halal. Apa yang dia kerjakan? Dia menemui atau dia bertemu dengan penjaga kebun apel tadi. Dia bilang, saya makan apel Anda begini-begini dan saya minta halal dari Anda. Singkat cerita, pengurus atau penjaga kebun apel tadi dibilang, saya tidak, ini bukan milik saya, dia bilang. Akhirnya apa? Kalau begitu Anda pergilah ke pemilik kebun ini, kata penjaga kebun tadi. Bertemulah dia dengan pemilik kebun tadi dan ceritakan bahwa saya makan apel Anda dan sudah satu gigitan, dan subhanallah saya tahu hadisnya bahwa makanan yang haram ya, yang masuk ke mulut seseorang itu maka neraka adalah balasannya. Apa yang terjadi? Yang terjadi dia bilang sama pemilik kebun tadi, dia bilang, kalau begitu apa yang harus saya kerjakan untuk menebus ini? Yang luar biasa, yang pemilik kebun tadi bilang sama dia begini Bapak sekalian. Dia bilang begini teman-teman, kalau begitu saya akan nikahkan engkau dengan anak perempuan saya yang tuli, bisu dan buta. Ceritanya begitu. Tuli, bisu dan buta. Gara-gara makan apel. Satu apel. Ya, nggak sampai satu. Lalu akhirnya dia bilang ini berat banget.
makan apel cuman segigitan doang, balasannya atau ibarat kata hukumannya menikahi anaknya bapak ini yang buta, tuli dan bisu. Singkat ceritanya, si Sabit bin Ibrahim ini Bapak sekalian menerima hukuman tadi sebagai konsekuensinya, ya, supaya dihalalkan makan apel. Dan akhirnya dinikahkan lah dengan anak tadi, dan dia dengan wanita tadi, tapi dia belum lihat. Selesai menikah, akad nikah, akhirnya dia dibawa ke istrinya tadi. Waktu dia lihat, kagetnya luar biasa. Kenapa? Ternyata wanita itu cantik, ya, cantik. Pokoknya secara paras itu luar biasa. Kemudian dia bilang sama wanita tadi, ayahmu bilang engkau itu tuli, bisu dan buta, kata Sabit tadi. Kemudian apa yang terjadi Bu sekalian? Wanita dia menjawab, benar, ayahku tidak berdusta. Dia bilang begini, ketahuilah ketika ayahku mengatakan bahwa aku ini buta, dia katakan, iya benar aku buta, karena aku menutup mataku dari semua hal-hal yang Allah haramkan, dia bilang. Ya. Ayahku mengatakan aku tuli, benar, karena aku menutup telingaku dari hal-hal yang Allah haramkan. Ayahku mengatakan aku bisu, benar, karena aku tidak mengucapkan kecuali kebaikan. Lihat, suatu hal yang luar biasa yang kita lihat dari pelajaran Sabit bin Ibrahim ini Bapak sekalian, yang akhirnya dari pernikahan Sabit dan wanita tadi lahirlah seorang ulama besar namanya Imam Abu Hanifah. Jadi sekarang kalau kita mau cerita tentang suatu peradaban besar ke depan, peradaban Islam yang luar biasa, maka Islam memberikan petunjuk yang sangat jelas dari mana sumber rezeki tadi yang kita makan. Jeruk ini halal, tapi kalau dibeli dengan harta yang tidak halal, haram dia. Itu sebabnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan sebutkan sebuah riwayat, pernah suatu hari Abu Bakar Bapak sekalian memakan sesuatu, ya, dari seseorang yang diberikan oleh seseorang. Lalu akhirnya ketika sudah mulai makan itu mulai masuk, yang memberikan makanan tadi bilang sama dia, ya Abu Bakar, dia bilang, ketahuilah engkau bahwa makanan yang kau makan tadi aku dapatkan dari hasilku waktu praktek dukun, dia bilang. Waktu praktek dukun. Apa yang dikerjakan Abu Bakar? Langsung Abu Bakar muntahkan makanan tadi dan dia colok kerongkongannya untuk mengeluarkan makanan yang sebagian sudah masuk. Kenapa? Karena mereka tahu dalilnya. Nabi SAW menjabarkan dalam sebuah hadis bahwa akan tiba suatu masa di mana orang sudah tidak peduli lagi dengan apa yang masuk ke badannya, mau haramkah, mau halalkah, segala macam, terutama yang haram. Dan masa itu sekarang sudah tiba. Bapak Ibu sekalian, banyak di luar sana, ya, terutama makanan-makanan yang mungkin kita belum tahu itu halal atau tidak. Maka lihat panduan hadisnya. Contoh, saya nggak usah sebutin merek deh. Ada banyak roti-roti yang saat ini beredar yang tidak ada label halalnya. Sesuatu yang tidak halal masuk ke mulut kita, ke badan kita, maka dia akan memberikan ketidaktenangan hati. Begitu. Saya pernah suatu hari membeli satu roti. Lalu tiba-tiba saya ingat, roti ini belum ada sertifikasi halalnya. Bapak Ibu mungkin berpikir bahwa roti nggak ada urusan dengan halal haram. Banyak. Bahkan saya pernah melihat ada satu namanya burn flavor. Burn flavor itu menciptakan semacam sensasi rasa seperti dibakar pada roti tadi. Dan burn flavor itu waktu saya lihat ingredientnya atau kandungannya ternyata ada alkohol. Itu roti. Baru satu roti. Ini belum cerita yang lain. Ya, belum cerita yang lain. Sebab apa? Ketika itu makanan itu masuk, misalnya makanan yang tidak halal itu masuk, apa yang terjadi? Tingkah laku kita, sikap kita bisa pengaruh. Baik, bagaimana implementasi hal seperti dalam rumah tangga? Kalau dalam rumah tangga seseorang banyak masalah dengan suami istri, anak sering sakit-sakitan atau istri sering sakit-sakitan, suami sering sakit-sakitan, coba dicek hartanya. Sumbernya dari mana? Cek dulu. Saya kemarin subhanallah ada seorang teman yang beliau subhanallah sudah hijrah
ibu-ibu juga, ya. Tiba-tiba dapat kabar beliau kena sakit dan sakitnya tidak tanggung-tanggung. Apa sakitnya? Leukemia. Ya. Sebelumnya didiagnosa sebagai anemia. Anemia bukan anemia biasa tapi anemia aplastik. Salah satu penyakit yang langka. Ya. Dalam kondisi seperti itu tiba-tiba trombositnya turun, ya, leukosit, pokoknya segala indikator badannya itu bermasalah semua. Bermasalah semua. Tak lama kemudian dapat kabar matanya sudah buta. Matanya udah buta. Tak lama kemudian dikabarkan dia udah stroke. Dan 3 hari yang lalu dikabarkan dia sudah meninggal. Saya berpikir apa? Saya berpikir mungkin ada yang dia kerjakan zaman dulu yang menyebabkan itu. Dan ternyata benar. Dugaan saya. Dugaannya apa? Ternyata dulu beliau bekerja di bank riba. Dengan profesi yang sudah, dengan jabatan yang sudah cukup tinggi. Sekarang caranya Allah membebaskan dia dari dosanya adalah Allah langsung kasih sakit. Dan seketika langsung Allah habisin. Allah Maha baik. Lebih baik seperti itu mungkin. Sakitnya langsung menggugurkan dosanya dengan sakit yang luar biasa. Matanya buta, sebagian-bagian sudah stroke, semua komponen darahnya bermasalah. Ya. Maka Bapak sekalian, salah satu yang kita harus mulai jaga saat ini, ya, coba mulai ditelusuri harta kita, ya. Sebab penyakit itu, kalau kita bicara penyakit secara umum, salah satu biangnya adalah adanya harta yang tidak halal, ya, adanya harta yang tidak halal. Maka jaga baik-baik itu dan minta petunjuk sama Allah untuk dibereskan. Untuk dibereskan supaya apa? Di-cut, dipotong jalur tidak halal tadi. Ya. Salah satunya dengan membaca doa yang mungkin teman-teman pernah atau sering mendengar doa tadi yang bunyinya Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika aman siwak. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal-halal dari Engkau. Itu, minta sama Allah agar apa? Karena bisa jadi yang kita makan sekarang atau mungkin yang kita kasih ke anak-anak kita ada harta yang tidak halal. Dan semua yang tidak halal bersumber dari yang haram. Maka misalkan gini, ada orang kerja di tempat yang tidak halal, kemudian dia pikir dia bersedekah. Sedekahnya tadi tidak akan terima oleh Allah. Semua sumber yang tidak halal tidak akan diterima oleh Allah. Hajinya, umrohnya tidak diterima. Ya. Maka dalam Islam kalau kita bicara tentang kesehatan, Allah menjelaskan dalam Al-Quran begini, wa kulu mimma razaqakumullah halalan thayyiban, kata Allah. Dan makanlah yang halal lagi baik. Halal dulu baru baik. Sekarang kondisinya kita sekarang pembahasan waktu kita nggak banyak. Halal udah jelas, haram udah jelas. Di antara keduanya ada syubhat, kata Nabi. Kalau mau imannya terjaga, jauh yang syubhat. Ketika Anda makan, ketika Anda minum, ketika Anda pergi satu tempat, ya, atau restoran, dan tiba-tiba insting Anda jalan, firasat Anda jalan, ini kayaknya gak jelas nih halal ini, jangan makan. Jangan makan. Ya, meskipun yang bekerja di tempat itu misalkan dia bilang no pork, gak ada babi di sini. Ya, tapi bisa jadi bumbunya ada yang tidak halal. Kalau sudah muncul ketidakhalan seperti itu, maka yang terjadi apa? Yang terjadi kita muncul ketidaktenangan dalam ibadah. Itu, ya. Jadi halal dulu. Nah, sekarang kita masuk ke kedua. Thayyib, ya, baik. Teman-teman sekalian, kenapa sekarang kalau kita bicara tentang kesehatan banyak orang penyakitan zaman sekarang? Bukan penyakitan, apa ya? Kalau bahasa saya itu tubuhnya tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan. Tubuhnya tidak bisa beradaptasi dengan alam. Ya. Maksudnya gimana? Sekarang lagi musim hujan. Banyak yang batuk pilek? Banyak. Salah musimnya enggak? Enggak salah musimnya. Musimnya tidak salah. Cuaca tidak salah. Yang salah tubuhnya kita yang tidak bisa menyesuaikan dengan kondisi alam. Rambutan salah, duku salah, manggis salah.
Ketika rambutan datang, musim rambutan datang, Bapak sekalian, maka bilangin batuk, kan gitu. Kalau lagi musim apa lagi, manggis datang, macam-macam gitu kan, nggak ada yang benar gitu kan. Padahal kalau kita lihat Allah menciptakan musim-musim tadi, ya kalau kita tadaburi, pentingnya apa? Pentingnya, contoh beginilah, kalau kita bicara alpukat misalkan, ya mangga. Mangga ini kan ada musimnya sekarang kan. Coba baca tanda-tandanya. Jadi ada musim mangga, waktu mangga itu muncul dengan musim yang Allah sudah ciptakan, maka makanlah mangganya saat itu. Karena nanti akan muncul musim yang lain. Kenapa? Baik, ceritanya begini. Ketika Allah Subhanahu wa taala Bapak sekalian menciptakan manusia, kita sudah build up, kita tuh sudah ada blueprintnya. Ada mata, telinga, segala macam, dan tubuh kita itu ada reseptornya. Reseptornya itu sudah build up juga. Cuman dia butuh bahan baku. Bahan bakunya berupa apa? Enzim, asam amino. Asam amino terutama. Maka semakin banyak asam amino yang diasup seseorang, maka semakin bagus reseptornya. Jadi bagi akhwat-akhwat atau ikhwan-ikhwan di sini yang saya berpesan, kalau Anda sekarang masih makan yang enggak-enggak, masih makan yang suka-suka, atau bahasa biasa saya itu masih nyampah, maka bersiaplah nanti reseptornya dalam badan Anda itu akan terganggu, sehingga nanti kalau sudah ketemu dengan suami nanti dalam bentuk pernikahan dan ketemu dalam bentuk mungkin hubungan suami istri, maka berhati-hati. Sebab apa? Kalau dia ininya bermasalah, reseptor bermasalah, bahan bakunya bermasalah, ngelok kayak sebegitu, dan yang dihasilkan tidak sesuai dengan perintah, maka dia akan jadi coding yang cacat. Ilmu ini namanya apa? Epigenetik. Epigenetik itu mempelajari bagaimana ternyata genetik seseorang itu kaitannya dengan apa? Dengan apa, salah satunya sih ya, dengan apa yang dia makan. Semakin alami yang dia makan, semakin toyib yang dia makan, maka semakin bagus pasangan reseptor tadi. Contohnya ini, jeruk. Jeruk ini kan sehat. Jeruk yang paling sehat itu kapan? Waktu dipetik dari pohonnya, dimakan. Itu paling tinggi antioksidannya. Tapi kan susah, nggak mungkin. Allah memberikan dia pelindung, Bapak sekalian, yang melindungi isi jeruk ini. Dengan apa? Kulitnya. Oke? Lalu ketika kulit ini dibuka, maka oksigen datang, teroksidasi dia. Oke? Berkurang nggak nilai gizinya? Berkurang. Tapi jangan dibiarkan lama-lama. Kalau sudah kayak begini langsung dimakan. Anda bayangkan sekarang kalau kita bicara tentang jus jeruk yang dikemas dalam kemasan, banyak gak yang hilang di situ? Banyak. Yang diminum apa? Rasa. Udah hilang. Sehingga apa? Reseptornya udah gitu, ada gulanya, ada pengawetnya segala macam. Sekali-kali silakan aja. Tapi kalau itu kita mengatakan, wah kalau mau minum vitamin C, minum jus jeruk kemasan, kalau saya nggak sepakat. Kalau mau makan vitamin C, minum vitamin C, ya ini dimakan. Sama juga kalau kita bicara apel gitu kan. Apel itu kan kalau dibuka pembungkusnya, apel itu kalau dibuka pembungkusnya atau kulitnya langsung kecoklatan dia kan. Manusia kurang lebih sama kayak mereka. Sekarang baik kita bahas sedikit, kita loncat ke yang lain dulu sebelum kita bahas ini. Bagian apa pada tubuh kita ini yang paling banyak tumbukan racun? Bagian tubuh kita Bapak sekalian yang paling banyak terpapar dengan polutan atau kontaminan adalah kulit. Ya kan? Karena dia barrier pertamanya kita. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah ini kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara apa? Dengan cara ada perintah untuk membersihkan kulit kita. Apa perintahnya? Waktu Nabi SAW Isra Mi'raj, malaikat-malaikat yang ada di langit itu ketika Rasul melewati mereka, malaikat-malaikat tadi bilang apa? Muhammad, ya Muhammad, mur ummatika bil hijamah. Wahai Muhammad, ya Muhammad, perintahkanlah umatmu untuk berbekam. Bekam itu letaknya mana? Kulit. Bekam, hijamah. Dan sebelumnya kalau kita lihat hadis itu kan Nabi mengatakan bahwa malaikat-malaikat tidaklah aku melewati sekumpulan malaikat tersebut, malaikat mereka berpesan kepadaku, ya Muhammad,
perintahkanlah umat untuk berbekam. Kenapa? Allah sudah tahu bahwa manusia akan terpapar dengan racun-racun tadi, sehingga diperintahkanlah suatu bentuk terapi namanya hijama atau bekam, yang letaknya ada pada permukaan kulit kita, numpuk di situ. Di mana? Di kapilernya, gitu. Sebelum itu disampaikan, atau mungkin sebelum Nabi katakan berbekamlah pada tanggal 17, 19, atau 21, Nabi berpesan kepada Abu Hurairah. Nabi berpesan apa? Salah satu yang wasiat Nabi SAW kepada Abu Hurairah adalah berpuasa 3 hari dalam 1 bulan. Namanya Ayamul Bid. Lihat urutannya, 13, 14, 15 disuruh puasa, bersih-bersih badan, jangan banyak makan. 17-nya atau 19-nya atau 21-nya diperintahkan berbekam, yang perintah ini dapatnya dari langit waktu Nabi SAW Isra Mi'raj. Gak kebetulan Bapak sekalian. Artinya apa? Bahasa simpel saya begini, kalau kita teman-teman sekalian benar-benar mengikuti apa-apa yang ada di dalam Al-Quran atau apa-apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW, maka harusnya umat Islam menjadi umat yang paling sehat. Contoh begini, dalam surat An-Naba Allah bilang ini, waja'alna laila libasa, waja'alna laila libasa, dan kami jadikan malam sebagai istirahat. Maka malam bukan waktunya untuk makan. Oke, yang pertama, malam bukan waktunya untuk olahraga. Karena malam adalah waktu untuk istirahat. Secara pergantian sistem hormon atau sistem tubuh kita, pada saat matahari tenggelam, melatoninnya atau hipofisisnya tutup dan berganti sistem hormon menjadi sistem hormon yang sifatnya relaksasi. Maka malam itu adalah waktu tubuh kita untuk berpuasa. Maka Nabi kita alaihissalatu wassalam mengajarkan kepada kita, ba'da isya Nabi langsung tidur. Nanti malamnya bangun. Malam nanti bangun untuk menjemput perintah Tuhan, menjemput perintah Allah di sepertiga malam, kan gitu. Baru nanti paginya, ya paginya apa dikerjakan? Nabi memberikan contoh kepada kita. Apa kata Nabi SAW? Rumah yang di dalamnya ada kurma, maka rumah tadi tidak akan kelaparan. Maka sains menjelaskan bahwa ternyata orang-orang yang memiliki masalah di pencernaan, salah satu masalah tersebut adalah bagian-bagian jonjot ususnya itu meregang. Ya. Peregangan Ibu sekalian menyebabkan apa? Bagian dari usus ini masuk ke dalam darah. Di situ akan muncul bibit-bibit penyakit seperti autoimun, bahkan sampai kanker, bahkan penyakit degeneratif. Pertanyaannya, bagaimana cara menyambungnya dia agar dia rapat kembali? Ternyata secara saintifik dijelaskan bahwa salah satu yang diperlukan untuk menyambung mereka lagi atau menguatkan dia lagi adalah dengan mengkonsumsi ini, kurma. Ya. Kurma ini ternyata by researchnya, by science atau dengan ilmu penelitian itu, ternyata dia mengandung satu bahan yang dikenal sebagai resistant starch. Jadi dia bisa memperbaiki lagi usus tadi. Apalagi kalau kurma ini Bapak sekalian kan mengandung asam amino. Ketika Anda cemplungin kayak begini, dia jadi obat banyak hal. Dan Nabi udah contoh kan, yang teman-teman mungkin sebagian sudah praktekkan, namanya air rendeman kurma itu, air nabis. Air nabis ini boleh saya katakan air asam amino sebenarnya. Dia air asam amino, kenapa? Karena kurma mengandung asam amino. Dan enzimnya badan kita, bahan bakunya adalah asam amino. Kenapa orang, maaf saya cerita sedikit. Misalkan gini ya, kalau Anda yang makan nasi pakai gulai, dagingnya dikasih santan yang dipanaskan berulang-ulang, nasi itu namanya apa? Nasi itu nasi itulah pokoknya ya. Kenapa habis makan nasi itu ngantuk? Jawabannya apa? Karena tubuh kan tadi butuh enzim, butuh asam, bukan butuh enzim, dia butuh asam amino untuk mengolah sesuatu yang masuk. Semakin bagus asam amino yang masuk ke tubuhnya, maka akan semakin tubuh mudah mengolah makanan tadi. Itu kata kuncinya.
Maka Al-Quran mengajarkan kepada kita apa? Al-Quran mengajarkan makan buah itu sebelum makan berat. Bukan makan buah itu di akhir acara. Jelas ya? Yang kita sering sebut dengan cuci mulut. Sampai detik ini pun saya tidak pernah melihat ada orang cuci mulut pakai buah. Cuci mulut yang pakai air kan? Cuci mulut yang pakai air. Seperti itu. Seperti itu sekalian. Jadi teman-teman pahamilah bahwa sebenarnya itu petunjuk-petunjuk sebenarnya sudah jelas kalau Nabi SAW. Maka Nabi memberikan petunjuk kepada kita. Baik, kalau Anda di sini, saya tanya, Bapak Ibu teman-teman sekalian pengen sehat nggak? Pengen? Buat apa? Buat kelihatan ganteng, buat kelihatan slimming, apa langsing segala macam, jangan. Saya pengen sehat supaya ibadah saya lebih baik, itu niatnya. Ya, kita nggak perlu berbagai macam pola-pola diet. Ikutin saja bagaimana Nabi memberikan petunjuk itu kepada kita. Contoh, Nabi pagi-pagi makan apa? Menganjurkan makan apa? Pernah baca hadisnya? Nabi SAW pagi-pagi menganjurkan kita untuk makan kurma. Maka mulai sekarang kalau Anda ketemu kurma ajwa lebih baik. Ya, kalau tidak kurma biasa juga nggak apa-apa. Kurma biasa juga tidak apa-apa. Ambil berkah dari janji Nabi. Kalau ada kurma ajwa di rumah, maka pagi-pagi Anda makan kurma ajwa 7. Janji Nabi apa? Nabi bilang apa? Yang makan kurma ajwa 7 butir itu tidak akan terkena sihir sampai sore harinya. Maka tagih janji tadi kepada Allah. Makan kurma pagi-pagi. Oke? Pagi adalah waktu kita. Saya jelaskan tipsnya supaya teman-teman bisa mendapatkan manfaatnya. Pagi adalah waktu tubuh kita sedang proses bersih-bersih. Kalau bahasa saya buang sampah. Kan gitu kan. Pagi-pagi kita kalau bangun biasanya ngapain? Ke toilet, buang hajat. Maka ketika buang hajat, jangan bebani badan kita dengan makanan-makanan yang berat. Biarkan dia bekerja untuk buang hajat tadi. Dengan cara apa? Bantu dia. Dengan apa? Dengan enzim, dengan asam amino. Caranya gimana? Kalau nggak Anda minum air, maka pagi-pagi Anda makan buah. Seperti itu. Ya, nggak usah banyak makan pagi-pagi. Jadi pagi-pagi teman-teman, kalau yang maaf biasanya suka makan nasi uduk, biasanya setelah makan gimana? Ngantuk kan? Kenapa ngantuk? Karena nasinya sudah tidak ada asam aminonya. Kan gitu. Sedangkan reseptor atau enzim yang ada pada bagian tadi, dia butuh asam amino. Asam amino dapat dari mana? Dari semua apa-apa yang Allah ciptakan. Kayak gini asam amino semua nih. Prebiotik kayak begini. Dia banyak enzimnya. Dan dia bahan baku enzimnya. Semakin banyak kayak begini kita makan, maka Bapak sekalian yang terjadi apa? Yang terjadi tubuh kita akan memperbaiki dirinya sendiri. Itu kata kuncinya. Jadi sebenarnya ngobatin penyakit itu gampang. Caranya gimana? Contoh lah, misalkan kayak sekarang gini kan, Anda punya paprika ini, ya paprika seperti ini, lalu Anda ambil timun kayak begini, lalu ambil wortel, kalau suka pare boleh pakai pare, terus Anda ambil tomat kayak begini, Anda potong, masukin baskom atau piring kayak begini, potong, kasih jeruk nipis, kasih madu, kasih garam, udah jadi sarapan yang sangat sehat. Kasih suwiran kurma, gampang kan? Gampang. Kenapa nggak dilakuin? Kenapa nggak dilakuin? Karena lidah kita sudah terkunci dengan rasa. Ya, ingat Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, pahamilah bahwa makanan itu memberikan kecanduan seperti halnya alkohol dan narkoba. Terutama makanan-makanan yang mengandung penyedap atau mungkin bahan-bahan tambahan sintetik. Dia ngasih kecanduan. Anda yang sudah pernah makan mie instan, kita semua kenal lidah kita kan. Tiba-tiba kan dia manggil tuh. Lagi udah hidup sehat, tiba-tiba pengen banget nge-recall bahasa saya gitu. Kayak dia manggil kan. Pilihannya 2. Anda turuti perintahnya atau Anda lawan dia. Termasuk yang sudah mulai mengurangi gorengan. Saya kemarin ngajarkan cara makan gorengan yang baik. Biar teman-teman yang para pencinta gorengan ini tidak kecil hati. Caranya gini, catat baik-baik. Ambil bakwan lah gitu kan. Cari bakwan yang paling banyak minyaknya. Gorengan tuh halal nggak?
Halal? Toyib nggak? Toyib. Maunya nggak toyib lah. Kan tepung kan, ketemu minyak. Belum lagi ketemu micinnya. Jadi kalau Anda mau makan gorengan caranya begini. Anggaplah ini gorengan ya. Anggaplah ini gorengan. Misalkan ini gorengan. Anda potong-potong-potong, taruh dalam piring. Lalu ambil cocolannya. Cocolannya pakai kuah kacang. Oke? Yang paling sedap. Lalu Anda colokin pakai garpu atau sumpit. Ini kuah kacangnya kan? Ini. Sampai dia penuh kuah kacang. Sebelum Anda makan, ciumi dulu, hirup dulu. Gitu. Waktu Anda mau makan, tadi tahan dulu, taruh, lalu Anda minum. Bismillah. Ulangi berkali-kali proses tadi, maka air putih ini akan menghilangkan rasa keinginan kita untuk makan beliau. Itu caranya. Boleh nggak makan gorengan? Boleh, nggak ada yang larang kok. Tenang aja. Tapi ingat, ketika tepung masuk terlalu berlebihan dengan minyak, dengan segala macam, dia bikin ususnya bermasalah nanti lama-lama. Orang tua kita zaman dulu, bapak sekalian, coba lihat ibu bapak kita mungkin di daerah Jawa segala macam, kalau sarapan kebanyakan direbus kan? Nggak digoreng loh kayak kita zaman sekarang. Sedangkan minyak yang kita goreng itu, bapak sekalian, apa yang terjadi? Yang terjadi kalau dia sudah dipanaskan, maka lemaknya akan berubah menjadi lemak trans. Lemak trans, udah lemak trans lagi gitu kan. Seperti itu. Maka pagi-pagi bagaimana cara bikin makanan atau sarapan yang sehat? Banyak polanya sebenarnya. Tadi salah satunya ini, atau salah keduanya Anda bisa pakai ini. Ya. Ini kan apa tuh namanya? Alpukat. Alpukat ada belah apa teman-teman sekalian? Ada buka kayak begini. Diambil, kita bikin bubur ayam pakai beliau ini. Dikerok, masukin ke dalam piring, hancur-hancurin kayak di mash gitu kan. Kasih suiran kurma, kasih madu, udah enak. Jadilah bubur ayam ala-alanya kita. Sehat nggak? Murah nggak? Murah. Dan kalau Anda kerjakan begini terus maksudnya kita merutinkan kebiasaan seperti itu, maka yang terjadi apa? Insya Allah gen masa depan kita akan sehat. Jadi kalau akhwat dan ikhwan di sini, Anda mau nikah, selain screeningnya, tanya sama dia tentang agamanya segala macam, screening juga. Ente biasa minum madu berapa kali sehari? Ente satu hari pernah minum begini-beginian nggak? Karena bahan baku enzimnya kita ada di mereka ini. Ya, kalau saya tulis namanya pemuda rimpang. Pemuda rimpang. Itu kan gini. Pernikahan tujuannya kan untuk menghasilkan keturunan. Nah sekarang kalau nikah nggak punya anak ngapain? Sedangkan si wanitanya, si ahwatnya katakanlah badannya maaf, tiap hari makan bakso, mie ayam segala macam gitu kan. Yang laki-laki juga sama, kayak begitu juga. Apa yang terjadi? Masalah di pencernaan mereka, susah punya keturunan. Dan sekarang kan begitu polanya. Dan wanita, sering banget saya sampaikan, wanita itu bapak-ibu sekalian, indikator, salah satu indikator sehat atau tidaknya dia adalah dari menstruasi. Baik, saya mungkin tawarkan ke ibu-ibu, pengenkah Anda menstruasi seperti tidak mens? Maksudnya dia ngalir aja keluar gitu kan, tanpa sakit, tanpa nyeri, tanpa lama diperpanjang sakitnya tadi, pasti pengen kayak begitu kan. Caranya gimana? Caranya berdekatanlah dengan ini, sayur dan buah-buahan. Semakin Anda banyak mengkonsumsi ini, maka ketika muncul mensnya, maka PMS-nya akan hilang. PMS-nya, pramenstrual sindromnya akan hilang. Kenapa? Mereka lah bahan baku untuk memperbaiki tubuh kita yang berupa asam amino. Dan dia bahan baku dari enzim yang ada pada tubuh kita. Seperti itu. Yang laki-laki gimana? Sama juga. Jadi kalau Anda, teman-teman sekalian, terutama yang ikhwan-ikhwan ini ya, kalau Anda mau sehat, mulai sekarang coba masukkan makanan-makanan itu setiap hari dalam kondisi yang fresh. Contoh, saya pernah bilang gini, dan ini sering banget saya ulang, tempe ini kan sehat. Tempe sehat. Tempe itu sudah matang belum? Sudah matang?
Udah, kan kedelainya direbus. Kedelai waktu bikin tempe itu kan direbus. Cuman istilah kita nggak matang tuh karena tidak digoreng. Jadi makan tempe itu teman-teman sekalian, itu sebenarnya gampang sekali. Caranya gimana? Nah nih coba ketua panitia kita yang motong. Kita potong tempe, kita makan tempe berjamaah. Ini kan tempe nih. Supaya tempe ini bisa memberikan manfaat yang sehat buat badan kita, maka kita kasih dia sumber asam amino yang terbaik, namanya madu. Maka tempenya kita kasih madu kayak begini. Jadilah tempe madu. Kebanyakan kalau makan seperti ini setiap hari, cukup beberapa potong saja sudah bikin Anda kenyang. Karena dalam tempe ini ada probiotiknya, ada prebiotiknya. Jadi pahami baik-baik. Jadi teman-teman gini, ibu-ibu nih saya sarankan, coba mulai belajar ilmu cara memasak makanan yang sehat. Ya. Ada beberapa jenis pola-pola pengolahan makanan yang kalau kita tidak perhatikan di situ, maka kita akan kehilangan banyak nilai gizinya. Salah satunya adalah kalau dia digoreng. Sudah saya jelaskan bahwa tempe sebenarnya, tempe ini kan probiotik Bapak sekalian. Dia probiotik. Probiotik dia kan ada protein di sini. Coba nanti teman-teman browsing, lihat di internet, ada kata-kata namanya denaturasi protein. Rusaknya protein itu pada suhu berapa? Rata-rata di atas suhu 55 derajat, 55 derajat Celcius sudah rusak. Jadi Anda bayangkan ketika kita makan tempe goreng dengan harapan ya, kalau cuma sekedar makan doang silakan. Tapi kalau dengan harapan mendapatkan manfaat dari tempenya nggak bakal dapat. Karena sudah rusak dia. Kalau Anda yang sudah pernah mendengar bahasa atau kalimat saya bahwa salah satu makanan yang paling sehat di dunia namanya kimchi, maka Anda tidak akan pernah mendapatkan kimchi goreng. Betul? Kimchi itu kan probiotik, fermentasi kan? Artinya apa? Kalau digoreng rusak dia. Goreng pasti rusak. Maka sebenarnya dengan menggunakan ini saja, apalagi dia difermentasi dengan menggunakan ragi kayak begini, maka insya Allah kita akan dapatkan sumber-sumber probiotik yang paling baik. Dan ada satu lagi Bapak sekalian, probiotik itu makanannya prebiotik. Probiotik makanannya prebiotik. Jadi probiotik itu makanan yang fermentasi. Oke? Salah satunya tempe kan. Prebiotik itu apa? Makanannya bakterinya tadi. Dapat dari mana kita? Dari semua jenis sayur-sayuran dan buah-buahan. Terutama sayur. Jadi kalau Anda makan kayak tadi itu, kan Anda teman-teman yang nyobain tadi makan tempe pakai madu tadi, jangan lupa habis itu Anda makan sayur. Sayurnya diapain? Tergantung. Kalau beberapa jenis sayur mentah pun nggak masalah. Kayak timun kita bisa makan mentah, kayak paprika kita bisa makan mentah. Ya. Brokoli kita kukus sedikit. Tomat misalkan kayak ada tomat kayak begini, tomat ini mengandung anti kanker. Tapi dia bisa muncul anti kankernya kalau dia dikukus. Maka pagi-pagi lihat polanya. Kalau kita udah ngerti polanya, Anda bisa Anda ganti. Contoh gimana tadi? Bubur ayamnya, teman-teman ganti dengan bubur alpukat. Kan bisa. Kasih garam, kasih lada hitam, jadi tuh. Kemudian atau juga Anda bikin jus tempe, kan sudah saya jelaskan tuh. Jus tempe kasih garam sedikit, kasih kurma atau kasih madu, sudah mengenyangkan sampai siang hari. Habis itu Anda makan apa? Bisa pakai yang salad tadi nih. Kita jelaskan tadi. Gitu. Lalu atau juga Anda kayak ini kan bisa diolah. Anda kukus sebentar, potong belah dua, kasih lada hitam sedikit, kasih garam, kasih zaitun, sedap enak insya Allah. Dan dia akan jadi makanan untuk tempe tadi. Karena tempe kan probiotik, dia kan prebiotik. Seperti itu. Atau Anda makan tempenya sama kurma. Karena kurma adalah prebiotik yang paling baik. Kenapa kita agak sedikit ribet atau bukan ribet sih? Kenapa kita cenderung yang saya bahas tuh makanan? Kenapa? Karena setiap badan kita itu punya kebutuhan nutrisi yang beda-beda. Allah memberikan tanda-tanda itu kepada kita semua untuk kita pelajari. Contoh, jadi belajar tentang ilmu kesehatan kayak begini relatif gampang.
Contoh begini, kalau teman-teman lihat ini kan buah bit, atau mungkin ada yang mengatakan sayuran juga lah, buah bit, akar, ubi. Kalau kita lihat buah bit kayak begini kan, warnanya apa? Merah. Allah memberikan tanda kepada kita, merah itu urusannya sama darah. Maka buah bit di dunia pengobatan tradisional dipakai untuk menambah darah. Gitu polanya. Kita lihat lagi, apa lagi misalkan ini. Ini namanya kunyit. Warnanya apa? Kuning. Penyakit manusia yang memberikan tanda kuning namanya apa? Hepatitis. Maka kunyit menjadi obat buat urusan liver. Gitu. Tanda-tanda begitu. Jadi sebenarnya simpel sekali. Artinya apa? Kalau kita lihat di Indonesia teman sekalian, kalau bahasa saya, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Arab Saudi tidak bisa tumbuh kayak beginian dengan mudah. Maka Allah ciptakan di sana satu makanan yang saya nyebutnya superfood, yang dia mengandung asam amino, dia mengandung mineral, dia mengandung vitamin, dia mengandung banyak sekali keutamaan. Namanya apa? Kurma kan. Maka dalam kurma ada keberkahan. Tapi di negeri kita dia nggak tumbuh, bisa kita impor. Maka Allah menciptakan negeri ini yang bentuknya, coba teman-teman lihat. Ini kan kencur nih. Bentuknya apa? Nggak beraturan. Jahe misalkan bentuknya nggak beraturan kayak begini, kayak akar. Maka mereka ini Bapak sekalian, secara saintifik memang punya peran sebagai anti kanker. Belajarnya begitu. Artinya apa? Pelajaran tadaburnya kalau kita lihat mereka ini, kalau betul-betul kita mau optimalkan, maka harusnya Indonesia menjadi negeri yang bebas kanker, harusnya. Kalau kita makan mereka ini. Tapi sayangnya apa? Kita, atau bukan kita lah, sebagian orang lebih mengutamakan rasa daripada kebutuhan badannya. Maka pagi-pagi bagi Anda yang masih suka ngeteh, misalkan pakai tetes saset segala macam, sederhana kok Anda minum kayak beginian. Jadi teman-teman sekalian, hal sederhana yang kita bisa lakukan pada diri kita di pagi, siang, malam bisa mengubah gen kita. Contoh, kunyit. Apa sebab India menjadi negara yang paling banyak penduduknya? Karena dia campurkan kunyit, dia campurkan jahe, dia campurkan kapulaga, dia campurkan kayu manis ke dalam suatu cairan air gitu kan. Dikasih daging, namanya apa? Kari. Jadilah dia bumbu. Jadi mereka ini Bapak sekalian, dia pupuknya perut kita, pupuk. Kenapa banyak orang sekarang penyakitan? Karena dia tidak mengkonsumsi apa yang Allah tumbuhkan di tempat itu. Paham ya? Allah ciptakan rimpang di Indonesia. Kalau kita lihat teman-teman yang tinggal di daerah Jawa Barat. Di daerah Jawa Barat mereka tinggal di sana dengan berbagai macam pola makanan orang Jawa Barat yang berbasiskan pada sayur dan buah. Tapi ingat, orang Jawa Barat Allah berikan insting juga untuk makan ini. Ya kan? Wedang. Atau mungkin sana sebutnya apa tuh? Ya itulah pokoknya, jahe. Ya kan? Supaya apa? Supaya balance. Karena apa? Karena daun-daun seperti ini bersifat dingin. Allah ilhamkan kepada mereka untuk makan ini sehingga ketemu dia. Seperti itu. Jadi kalau kita ngelihat tanda-tanda sebenarnya simpel sekali dan luar biasa Bapak sekalian. Luar biasa kenapa? Anda bayangkan kalau seandainya ya kita benar-benar kembali ke mereka ini, di sini segala kebutuhan bukan hanya nutrisi tapi pengobatan kita ada. Tumbuhan kayak begini, kalau orang bilang dokter herbal tuh kerjanya lama, iya kalau ente masih nyampah. Baik, saya jelaskan begini. Kunyit, ini satu kunyit. Kalau teman-teman baca risetnya, kunyit itu banyak kali risetnya. Oke? Nah, apa ceritanya Bapak sekalian? Ceritanya begini. Dalam kunyit ini ada anti penuaan. Dia punya booster hormon buat laki-laki. Dalam kunyit ya. Dia punya anti kanker. Dia punya pembersih darah. Dia punya anti demam. Satu kunyit.
tapi kandungan mereka sedikit, 0,0 sekian gitu, sedikit lah bahasa kita. Lalu oleh manusia dilihat senyawa anti kanker yang ada pada kunyit ini, atau mungkin senyawa yang berperan sebagai anti nyeri pada kunyit, misalkan ya, ini ala-ala saya saja, misalkan senyawa itu jenisnya A1B1 misalkan. Dalam kunyit tadi dia sedikit, tapi dia punya teman. Sama mereka dilihat bahannya, dilihat rumus molekulnya, dibikin sintetiknya, digandakan dosisnya, maka jadilah paracetamol. Paham? Jadilah paracetamol. Tapi menariknya apa? Menariknya ketika kita bicara A1B1 pada kunyit ini, dia punya teman yang lain. Ada enzimnya, ada vitaminnya, ada mineralnya pada kunyit tadi, dan jangan dipisahkan. Ketika dia dipisahkan, diambil sendirian, maka dia terasing. Maka ketika paracetamol dimakan, muncullah efek samping. Jadi kalau Anda sudah relatif badannya bersih, tidak banyak nyampah-nyampah lagi, sebenarnya ketika pusing Anda minum kunyit atau Anda minum jahe atau kunyit, pusingnya bisa hilang. Kenapa? Ketika mereka masuk, tubuhnya tidak bersih, maka dia bersih-bersih dulu, patroli dulu gitu loh. Maka saya katakan, coba jangan sering-sering cheating, sering-sering berdekatan dengan mereka-mereka ini teman sekalian. Supaya apa? Supaya badannya relatif bersih, dan ketika sakit muncul Anda tidak perlu banyak obat-obat, Anda cukup ketemu sama mereka aja. Contoh, lidah buaya. Teman-teman sekalian, kalau ada yang pernah baca atau mungkin ada yang sudah lihat postingan saya di feed itu, salah satu manfaat atau dahsyatnya lidah buaya. Ibu-ibu yang ada selulitis, yang habis melahirkan itu, ini tinggal dipotong, gesekin aja ke situ. Dia akan menghilangkan stresnya, getahnya ini. Yang luar biasa lagi Bapak sekalian, lidah buaya ini dia punya peran atau sifat mendinginkan. Jadi kalau Anda ketemu dengan orang kena sakit mahnya kemudian berdarah maksudnya sampai namanya luka di lambungnya. Saya pribadi pernah pakai ini untuk ngatasi orang dengan seperti itu, lidah buaya. Caranya gimana? Anda bersihkan kayak begini. Di IG saya bikin tuh cara mengolahnya. Kalau nggak salah hashtagnya lidah buaya JSR, teman-teman bisa lihat cara pengolahan. Jadi intinya ini dibikin dadu, nanti dibersihkan semua, dikasih kapur untuk menghilangkan itu lengket-lengketnya tadi, atau mungkin Anda bisa kasih air panas, lalu Anda minum ini dengan wedang jahe. Kalau lagi luka lambungnya nggak usah pakai jahe, tapi ini saja kasih madu. Dia akan bisa menghentikan perdarahan. Termasuk kalau lagi ada perdarahan, ini diambil, dihancurin, tempelin ke tempat perdarahan, dia bisa menghilangkan perdarahannya. Lidah buaya. Ini saya katakan, kalau kita memahami konsep-konsep ini, maka ada satu kata-kata, jadikan makanan sebagai obat dan obat sebagai makanan. Apa yang kita makan mulai sekarang, pikir baik-baik. Dia bikin masalah atau bikin sakit? Ya, yang kita makan tuh bikin masalah atau bikin sakit? Kalau bikin sakit, jangan makan, gitu. Kalau bikin sakit jangan makan. Sayang Pak Bu, tubuh kita ini diciptakan Allah, atau kita diciptakan Allah untuk apa? Untuk beribadah. Ya, maka jangan sering sakit-sakitan. Kalau kita sering sakit-sakitan, besar kemungkinan banyak hal-hal yang kita langgar yang berkaitan dengan pola-pola tadi, gitu. Lihat aja apa yang dimakan, termasuk juga pernah ada seorang jamaah ya, akhwat, dia bertanya ke saya, Dia tanya, dokter apa obat kista? Dia tanya gitu. Terus saya bilang sampai sebentar, sebelum saya jawab itu saya bilang, ibu sebelum kena ini atau mbak sebelum kena ini mensnya bermasalah nggak? Ternyata benar. Semua kista, semua PCO, semua endometriosis, semua tadi mulainya dari mens yang bermasalah. Laki-laki dia tidak mens, tapi laki-laki masalah mereka adalah di pencernaan salah satunya. Ya,
Laki-laki yang terlalu banyak mengkonsumsi tepung, laki-laki yang terlalu banyak mengkonsumsi minyak, gula dan makanan-makanan tinggi karbo sederhana, maka dia akan jadi laki-laki yang lemah. Fisiknya lemah. Ya. Maka bagi Anda yang maaf sekarang yang mungkin kelebihan berat badan, coba turunkan. Ya, coba turunkan. Dengan cara apa? Jangan lagi masukin karbo yang banyak ke badannya. Saya tidak melarang Anda makan nasi putih. Ya, bukan. Saya tidak melarang Anda makan karbohidrat, tapi kalau nasi putih saran saya jangan. Kenapa? Karena nasi putih sudah banyak hilang mineralnya. Gitu loh. Kalau Anda tetap pengen makan nasi karbohidrat, banyak pilihannya. Ya, beras merah, beras hitam, beras coklat, ya alpukat katakanlah sebagai salah satu sumber protein juga nggak masalah. Ya, atau ada yang produk dari luar namanya quinoa itu juga bisa, atau kalau nggak shiratake juga bisa, atau nggak sorghum juga bisa. Kemarin saya ke Bandung, di Bandung itu sama salah satu tempat di sana tuh saya dikasih lontong yang pakai kuah, tapi kuahnya santannya sedikit, tapi lontongnya dibikin dari lontong sorghum, dan ternyata enak banget ke perut, nggak kembung. Dan akhirnya di pencernaan saya juga sangat-sangat nyaman sayanya. Ya, jadi teman sekalian, Allah menciptakan semua ini tidak lain tidak bukan untuk kebutuhan kita. Ya, maka jadikan mereka sebagai kebagian, jadi bagian kita seharian. Ya, kayak misalkan kita tadi cerita tentang ada terakhir yang saya pernah sebelum sesi ini berakhir, ini kan lengkuas. Ya. Nanti teman-teman coba bikin ramuannya di rumah dan lihat apa efeknya ke badan. Jahe, ketemu kunyit, sedikit lengkuas, sama sedikit serai kalau ada. Dikasih air panas, nanti dikit-dikit aja, nggak usah banyak-banyak. Ya. Setelah dia agak hangat, disaring, dikasih jeruk nipis. Peres jeruk nipisnya, masukin ke situ. Lalu setelah itu selesai, Anda blender sama kurma. Blender sama kurma yang dibuang bijinya. Ya. Saya menyebutnya ala-alanya saya, ini resep stem cell-nya ala-alanya kita. Apa tadi? Kunyit, jahe, lengkuas, serai, jeruk nipis, di blender sama kurma. Manisnya dapat dari kurma nanti insya Allah. Coba itu diminum rutin tiap hari. Perut kita akan perlahan akan diperbaiki sama dia. Yang susah BAB segala macam, perlahan-lahan dia akan perbaiki dengan itu insya Allah. Jadi kunyit, jahe, serai, lengkuas, jeruk nipis sama kurma. Seperti itu. Ya, jadi pola-pola seperti ini yang kita perlu zaman sekarang teman-teman. Setiap kita mulai membiasakan mereka ini Bapak Ibu, maka yang terjadi apa? Tubuh kita udah terbiasa dengan itu dan kita sudah familiar dengan rasa mereka yang benar. Kita sudah tidak mau banyak lagi mengkonsumsi yang aneh-aneh. Ya, simple sebenarnya. Ya, bagaimana simpelnya? Contoh misalkan kayak begini. Jeruk seperti ini pagi-pagi Anda mulai konsumsi, misalkan Anda mungkin bisa pakai bisa diinfus mungkin, atau mungkin teman-teman peres, kasih air hangat sedikit, kasih madu, kasih garam, diminum pagi-pagi sudah bisa banyak mengubah hal ke badan kita. Karena isi mereka apa? Asam amino kan? Ya. Jadi kalau pagi-pagi kita lihat, kenapa pagi-pagi indikatornya? Kalau pagi-paginya sudah bermasalah di makanan, maka sampai siangnya kita akan berat. Maka benerin paginya, betul kan? Pagi-pagi sudah bermasalah, itu beratnya luar biasa. Saya dulu penggemar lontong Padang, serius. Ketupat Padang itu saya suka. Tapi sekarang kalau saya makan dia, saya ada rulesnya saya makan. Yang saya makan apa? Kalau saya cari lontong Padang, maka saya akan cari lontong Padang yang pakai daun apa tuh? Daun apa tuh ya? Pakis. Saya akan cari daun pakis dan saya minta banyakin daun pakisnya. Kan saya butuh rasanya kan. Saya makan dia banyak-banyak, habis itu lontongnya usah banyak-banyak, beberapa potong aja, 1-2 potong cukup. Makan telurnya. Itu makan lontong Padangnya kita.
Ya, kecuali abang lontong Padangnya si udahnya bisa bikin lontong dari sorghum. Kalau ada kita beli nanti tuh. Karena kalau udah pakai nasi repot lagi, apalagi misalkan mereka bikin lontongnya pakai plastik, lebih repot lagi kita urusannya. Terakhir, Bapak sekalian, saya kemarin sempat dapat rilis satu berita di TV, di situ jelaskan bahwa ternyata banyak banget namanya mikroplastik. Udah dapat berita itu kan? Mikroplastik yang ada pada air-air kemasan. Jadi dalam badan kita zaman sekarang ini, manusia kayak kita begini, mungkin banyak banget timbunan logam berat, timbunan plastik. Maka panitia kan nyuruh kita bawa tumbler kan. Mulai kurangi plastik, terutama minuman-minuman, apalagi kalau sudah minuman kemasan, air mineral kena panas, cocok. Ya, jangan biasakan makanan-makanan yang dibungkus pakai plastik panas. Ya, dia akan menjadi pengganggu reseptor badan kita. Ya, menjadi pengganggu. Pengganggu seperti apa? Nanti dia bikin kacau ke badan. Ya, bagi Anda yang masih suka nongkrong, ketemu sama teman kalau saya berpesan jangan nongkrongnya di restoran-restoran fast food. Ya, nongkrongnya di mana? Di kedai pecel atau warung pecel, lebih sehat. Kita perlu menciptakan tempat-tempat yang kita bisa nongkrong sehat kan gitu. Sebab apa? Kita bicara generasi Pak, Bu. Generasi ke depan kalau pola makan kita kayak begini, Masya Allah. Kemarin saya baru dapat WA ada seorang teman, dia cerita ada wali murid mengabarkan bukan anaknya dia, ada anak wali murid yang lain itu meninggal karena diabetes umur 7 tahun. Coba. Dan dicek ternyata anak ini suka banget minum minuman kemasan yang mengandung gula tinggi yang banyak dijual di toko-toko swalayan seperti itulah. Kalau kita sudah sakit, pertanyaannya mereka pedulikan atau bertanggung jawab nggak dengan kita? Nggak bertanggung jawab. Boro-boro. Yang mereka pikirkan apa? Bagaimana produk mereka bisa terus dibeli orang dengan cara apa? Dikasih rasa yang enak segala macam dengan bentuk yang enak, tapi belum tentu sehat. Kesehatan adalah tanggung jawab kita, dan mulai sekarang jangan jadikan kesehatan sebagai cuma lifestyle, tapi jadikan bentuk rasa syukur dan ketaatan kita kepada Allah. Sehingga nanti kalau teman-teman dengan niatan seperti ini karena Allah, minum madu, minum jahe, minum kunyit dapat pahala. Gitu maunya. Hatta cuman sekedar air putih kayak begini karena niatnya sudah karena Allah, maka Anda minum air putih, ya Allah semoga dengan air putih ini Engkau membersihkan sampah-sampah atau toksin-toksin di badanku, maka Allah akan bersihkan, dapat pahala. Ya. Dan ingat, Islam memberikan cara yang mudah untuk hidup sehat. Ya. Cara yang mudah untuk hidup sehat dengan cara apa? Fattabi'uni kata Rasulullah. Kata Allah dalam Al-Qur'an, ikutin aku kata Rasulullah, kata Allah. Ikuti aku itu maksud ikutin Rasulullah. Bagaimana Nabi makan, bagaimana Nabi minum, bagaimana Nabi tidur, ikutin semua. Judulnya kan cinta Nabi kan. Ya, sering saya lihat sekalian di majelis-majelis seperti ini, kadang-kadang orang khilaf dan terus berulang seperti apa? Nabi mengajarkan kita untuk hidup atau makan atau minum dengan tangan kanan. Maka makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan, jangan pakai tangan kiri. Kenapa? Satu hal kecil yang dikerjakan terus-menerus akan membuat kita lupa atau terbiasa dengan hal kecil, sehingga hal besar dikerjakan tidak ada masalah lagi. Gitu maksudnya. Ya, sunnah-sunnah Nabi maksud saya. Maka jaga baik-baik. Sebab apa? Agama kita sudah agama yang paling perfect, paling sempurna. Ya, maka ikutin saja pedoman-pedoman tadi. Maka insya Allah kita akan selamat dunia akhirat. Waktunya makan, waktunya tidur, waktunya puasa, seperti itu aja. Mengerjakan rukun Islam itu dengan sempurna, dengan baik, maka insya Allah cukup sebenarnya. Sudah cukup. Ya, nggak perlu macam-macam sebenarnya kalau mengikuti itu aja dan dikerjakan dengan baik dan benar. Maka jaga diri baik-baik Bapak sekalian, ya, terutama urusan kesehatan ini. Ya, saya nggak tahu di sebelah sana kan juga banyak makanan, tidak apa-apa. Entah ada yang sehat atau tidak itu terserah masing-masing, tapi kita perlu milih Bapak saya. Ya, kalau tidak terlalu sehat jangan terlalu sering dimakan. Kalau sehat silakan makan sering-sering. Jadi ada rulesnya. Boleh nggak makan nggak sehat? Boleh sekali-sekali. Makan yang kurang sehat? Boleh sekali-sekali. Tapi lebih banyak makanan yang sehat. Contoh, sudah tahu misalkan nasi goreng sehat nggak? Sekali-kali boleh, setahun sekali,
6 bulan itu kan nggak apa-apa. Ya. Kecuali abang gorengannya sudah, abang penjual nasi gorengnya sudah bikin nasi goreng sehat. Kira-kira nasi goreng sehat caranya gimana? Bisa nggak? Bisa. Caranya gini. Nasi dikukus, nasi ditanak gitu kan, di magic jar gitu kan, magicom gitu kan. Lalu Anda potong bawang merah, bawang putih sama cabai sedikit. Oke? Lalu kasih minyak zaitun, kasih lada, kasih garam. Kemudian yang tadi bumbu tadi itu Anda campurin ke nasinya. Kasih suiran kurma sedikit, kasih kismis sedikit. Jadi nasi goreng. Tapi yang tidak digoreng. Kan judulnya tidak usah banyak-banyak minyak. Ya. Stop minyak. Kita sudah terlalu banyak minyak masuk, betul? Tandanya apa? Mukanya berminyak. Ya. Stop minyak, kurangi kalori yang tidak sehat, karbo yang tidak sehat. Contohnya nasi, tepung, kurangi. Stop kalau perlu. Ya. Kemudian gula pasir, stop mulai sekarang. Ya. Terus apa lagi? Ya itu tadi, tepung, minyak, gula sama nasi putih. Bukan saya melarang makan karbohidrat ya. Bukan, tapi maksud saya kurangi karbo yang tidak sehat. Contohnya nasi putih. Ya, kurangi. Nanti lama-lama badannya akan memperbaiki dirinya sendiri. Sebab apa? Yang tadi saya sebutkan tadi dan terus-menerus saya ulang Bapak sekalian supaya mengingatkan Anda supaya apa? Semakin banyak mereka masuk ke badan kita semakin berat untuk dicerna. Seperti itu. Ya. Maka dan yang terakhir apa? Yang selanjutnya apa? Berkenalanlah dan berdekatlah dengan sayur dan buah-buahan karena mereka sumber asam amino. Oke? Jadi 4/6 isi piring kita itu nanti adalah sayur dan buah. 1/6-nya adalah biji-bijian. 1/6-nya baru masuk protein. Seperti itu. Ya. Insya Allah dengan pola kayak begitu perlahan-lahan penyakitnya akan hilang dengan sendiri dan bantulah dengan berpuasa. Kita berpuasa bukan untuk sehat karena kita berpuasa untuk Allah atau karena Allah. Sehat itu hanya sebuah efek dari sebuah ketaatan. Kalau taat pasti sehat, tenang aja lah. Orang yang taat pasti makannya halal. Orang yang taat pasti makannya sehat. Orang yang taat pasti nggak mau berlebihan. Kenapa? Dia lebih menyayangi dirinya, bahkan lebih mencintai imannya, hatinya daripada yang lain. Ya, kita lebih memilih untuk menjaga hati dan iman karena itu harta yang paling kita harus jaga dan iman itu bisa naik turun. Turunnya iman salah satunya karena apa? Karena banyak makan. Iman bisa turun karena banyak makan. Maka jangan terlalu banyak makan mulai sekarang. Makan sedikit sekali sudah cukup insya Allah. Ya, berkualitas dan cukup. Sisanya kita makan apa? Banyak pilihannya, camilan-camilan yang sehat misalkan itu insya Allah akan sangat membantu kita. Ya, dan Indonesia kita terkenal dengan ini semua sekalian. Ya, ingat semua pengolahan pada makanan sebagian besar akan banyak mengurangi kadar gizinya. Semakin fresh dia semakin bagus. Ya, tinggal kita pelajarin saja. Itu insya Allah dalam rangka ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, saya kira mungkin cukup, mudah-mudahan bermanfaat dan semoga kita semua diberikan ketaatan terus oleh Allah untuk hidup sehat sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah dan semoga Allah jauhkan kita dari berbagai macam penyakit yang menyusahkan kita dan keluarga kita dan semoga Allah jauhkan Indonesia dari segala macam fitnah-fitnah yang membuat negeri ini bisa rusak dengan segala macam fitnah-fitnah mereka. Semoga fitnah-fitnah tadi atau mungkin makar-makar buruk mereka tadi dikembalikan kepada mereka semua dan semoga Allah jaga dan lindungi negeri kita ini dari segala macam fitnah dan semoga Allah jadikan Indonesia negeri yang baldatun thayyibatun warabun ghafur, negeri yang diampuni karena penduduknya bertakwa. Negeri kita bisa bangkit, negeri kita bisa punya izzah di kemudian hari atau mungkin di kedepannya kalau apa? Kalau semakin banyak dari kita yang bertakwa dan taat kepada Allah. Itu dibuktikan dengan apa? Dengan banyak yang mungkin penduduk negeri ini yang lebih sering bangun malam, baca Quran atau mendekatkan diri kepada Allah, maka insya Allah negerinya akan lebih berkah Bapak sekalian insya Allah. Demikian mungkin mohon maaf kalau ada yang salah disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.